Oke. Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selamat pagi, semangat pagi. Kiranya satu hari ini, di pagi hari ini tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan marilah sejenak untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita berangkat untuk segala aktivitas pekerjaan kita satu hari ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Saya akan bacakan untuk kita semua. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, setelah mujizat yang dilakukan Yesus, yaitu pemberian makan beribu-ribu orang dengan 5 ikan dan 5 roti dan 2 ikan, ada banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi untuk mengajar pada waktu itu. Banyak sekali yang mengikuti Yesus. Tapi kalau kita baca lagi di atas nats kita pagi ini, itulah yang membuat ada banyak orang berbalik dan bertolak untuk tidak mengikut Yesus dengan perkataan Yesus di ayat 55 sampai 56. Saya akan bacakan untuk ayat 55. Perkataan Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, ada banyak orang yang tidak menerima dengan makan daging dan minum darah. Ada banyak yang tidak bisa memahami itu. Maka ada banyak orang waktu itu untuk meninggalkan Yesus, tidak lagi mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Ada banyak orang di zaman sekarang ini seperti pengikut Kristus yang pertama itu, hanya untuk mengikut Yesus dengan pola pikir sendiri. Ketika Yesus mempersiapkan dan memberikan makanan yang ada di dunia ini, maka mereka mengikut Yesus. Tapi setelah Yesus mengungkapkan makan daging dan minum darah, mereka tidak bisa menerima dengan pola pikir tersebut. Artinya ketika Yesus mengatakan rohlah yang memberi hidup, artinya kita totalitas akan memberikan kehidupan kita dan siap dituntun oleh roh Allah. Tetapi pada sekarang ini ada banyak orang pertama ikut Yesus, tapi setelah banyak pergumulan lantas mempertanyakan bagaimana iman tentang dia mengikut Kristus. Nah, oleh karena itu ibu bapak saudara yang terkasih, setelah Yesus mengatakan demikian, perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh yang memberi hidup, karena Yesus Kristus itu sebenarnya sudah mati, disalibkan dan bangkit di hari yang ketiga, naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus pada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan Tuhan itu dan percaya. Nah, kebenaran inilah ibu bapak saudara yang terkasih untuk mendorong kita untuk menyampaikan perkataan-perkataan Kristus yang didampingi, yang dipimpin oleh Roh Kudus agar hidup, agar memberi hidup kepada roh orang yang mendengarkannya. Artinya ibu bapak saudara, Roh Kuduslah yang memberi kita semangat, Roh Kuduslah yang membimbing kita, karena perkataan-perkataan yang diberikan adalah yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah yang diberikan kepada kita roh dan hidup. Artinya dari perkataan, dari firman Tuhan, dari Injil keselamatanlah kita memperoleh kehidupan. Oleh karena itu, percayalah kepada perkataan-perkataan Kristus dan senantiasalah untuk menghidupi firman Tuhan, karena itu adalah kehidupan. Artinya di dalam Kristuslah kita jumpai kehidupan. Yesus pernah mengatakan pada Matius pasal 28, aku akan senantiasa menyertai kamu hingga tiba hari terakhir.
Artinya saudara yang terkasih, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya hanya di dalam Kristus saja. Oleh karena itu kita mengimani firman Tuhan, harus selalu menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan Yesus kepada setiap orang, terlebih untuk menghidupi firman Tuhan itu. Oleh karena itu ibu bapak saudara yang terkasih, selamat untuk menghidupi firman Tuhan untuk satu hari ini. Kita diberangkatkan dengan renungan ini agar setiap kehidupan kita itu senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami beroleh sukacita dan kesehatan di pagi hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya lebih leluasa untuk menghidupi dan memberikan kami tenaga untuk melanjutkan segala pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami dan menuntun kehidupan kami satu hari ini, agar setiap kehidupan kami dalam satu hari ini sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.